Halo, perkenalkan, saya dengan Ronaldi Pola. Sedikit perkenalan, saya adalah dosen, researcher, dan juga praktisi di bidang Higher Education yang berada dalam naungan jurusan International Business Management dengan sertifikasi sebagai pelaku ekspor dari Kementerian Perdagangan. Saya mendalami tentang international trade, political economy, dan international business, khususnya pada kegiatan ekspor dan impor baik secara nasional maupun secara global. Jadi fokus kita adalah ke individual, ya. Kalau teman-teman lihat di atas individual personality, kita pengen tahu mereka, exactly spesifiknya mereka itu seperti apa. Teman-teman di sana punya puluhan ratusan buyer yang berbeda-beda. Saya nggak kenal buyernya teman-teman, saya nggak tahu. Buyernya saya orang Jepang bisa aja beda dengan buyernya teman-teman yang di Jepang juga. Karakternya bisa beda, gitu ya. Tapi cara paling cepat adalah bagaimana kita bisa melihat, oh orang Jepang tuh rata-rata gini loh. Misalnya kita mau masuk nih ke market Jepang gitu ya. Ya harus belajar dulu dong marketnya gimana, orangnya gimana, terus political issue-nya gimana, terus ya apakah demand-nya seperti apa gitu. Nah kita harus mengenal itunya dulu ya. Nah maka karakter kita nih, saya ambil contoh misalkan saya ya gitu ya, personality-nya saya. Personality saya nih, sifat saya lahir dari mana? Dari culture, budaya. Budaya apa? Budaya pertemanan, budaya sekolah, budaya keluarga ya, yang di Indonesia. Kenapa misalkan kenapa nationality kita itu tinggi atau nasionalis kita tinggi terhadap Indonesia? Karena kita dari kecil sudah diajarkan untuk menghormati bukan menghormati bendera ya, tapi misalkan menghormati Indonesia, menghormati para pahlawan seperti itu. Sehingga rasa nasionalis kita yang bersyukur juga berada di negara yang memiliki kemerdekaan, artinya kita sudah mempunyai kebebasan. Nah, cuma memang kebebasan ini akhirnya menjadi tanggung jawab nih bagi kita dan sekarang nih. Bagi teman-teman pelaku ekspor, di sini mungkin saya bisa ngomong seperti ini. Teman-teman kan kita kemarin itu di Indonesia merdeka ya, karena kita sempat dulu dijajah gitu ya, dijajah beberapa negara. Saya dulu kecil kalau ingat baca sejarah itu kok kesian amat gitu ya, Indonesia dijajah gitu, kesian gitu ya. Tapi biasanya saya kalau nanya Indonesia dijajah pertama kali sama siapa? Belanda biasanya. Enggak, Belanda paling lama. Tapi dulu pertama Spanish ya, Spain kalau nggak salah. Intinya gini teman-teman. Mereka zaman dulu datang jauh-jauh ke Indonesia buat apa? Buat apa? Dulu nggak ada pesawat Air Asia yang terbang sejam nyampe, nggak ada. Ya, mereka harus bisa berbulan-bulan, bahkan sampai setahun nyampe ke Indonesia naik kapal. Nggak ada antimo dulu, mabuk laut itu dari semua. Tapi kok mereka bisa mau datang ke Indonesia? Karena apa? Karena komoditas kita, karena sumber daya alam kita yang luar biasa besarnya, benar nggak? Teman-teman di sini pasti bisa benar-benar ngerasain luar biasa sumber daya kita yang begitu besarnya. Nah, cuma kita nggak boleh itu bikin menjadi dieksploitasi. Ya, dan kita juga harus mengerti harga pasar di luar itu seperti apa. Tapi teman-teman mau atur harga pasar seperti apa, mau bikin kualitasnya sebagus apapun, kalau nggak mengenal marketnya, nggak mengenal merekanya, kita nggak akan bisa masuk ke mereka. Intinya itu sih. Ya. Jadi mau seberapa teman-teman flexing gitu ya, mau seberapa teman-teman bisa jagoan, rayu, gombal gitu ya ke pasangan teman-teman, tapi kalau dia udah nggak percaya, teman-teman nggak kenal dia, ya nggak akan kelepek-kelepek lagi. Misalnya tadi saya bilang target kita bikin supaya buyer kelepek nih gitu ya. Nah, itu berbentuk dari culture kita ya. Maka tadi kita cukup beruntung, negara-negara tersebut datang ke negara kita, berarti negara kita punya potensi yang luar biasa besar nih. Nah, sekarang gimana caranya dari kita ini bisa melempar balik ke mereka. Nah, budaya kita lahir dari situ. Ya, dari kunjungan negara-negara, dari negara Belanda, dari Jepang, dari Spain, dan lain-lain gitu ya. Nah, terus dari culture-nya tersebut, maka culture itu bisa beda-beda, setiap negara beda-beda. Nah, tapi ada yang universal nih, sifat kita sebagai manusia, itu ada di human nature. Kita gampang panikan, terus misalkan kita itu kepo gitu ya, pengen tahu, terus manusia itu adalah serakah, itu human nature kita. Nah, jadi kalau teman-teman lihat di sebelah sini, bagaimana individual kita terbentuk itu mulai dari keluarga dari profesi itu dari nationality. Ya, nah ini kita fokusnya di sini, nationality, dan terakhir yang paling besar adalah dibentuk dari agama atau filosofi. Jadi kalau misalkan kan kayak Indonesia kan kita sangat memegang erat agama kita. Nah, ini sila pertama ya, negara berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa gitu. Ya, kalau negara lain mungkin belum gitu ya, tapi kalau kita kan acuannya negara berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Tapi kalau namanya agama kan kita susah ya, dan itu agak sensitif. Tentunya yang paling mudah untuk dibaca adalah ini, nationality. Nah, jadi budayanya kita itu dilihat dari nationality-nya. Dan nanti semoga di sini kita bisa membantu teman-teman untuk melihat nih,
dari negara apa, sifatnya seperti apa sih gitu. Jadi ketika teman mau into market tersebut mudah gitu, ya. Nah teman-teman, ini adalah kalau saya bilangnya selalu Hofstede ya. Profesor George Hofstede, dia adalah sosiolog. Dia sangat-sangat membantu orang sampai saat ini untuk melihat, membedakan karakter dari setiap negara gitu ya. Yang pertama adalah di sini ada 6. Jadi sebenarnya awalnya dia cuma ada 4 ya, ada 4: power distance, individualism dan collectivism, uncertainty avoidance, masculinity dan femininity. Tadinya awalnya 4. Terus karena ada masuknya budaya dari China, Confucius, maka ada long term dan short term orientation. Nah sekarang bertambah lagi ada indulgence dan restraint. Nah ini saya jelasin. Nah ini adalah Hofstede Cultural Dimension Theory.